Boneka Pembawa Petaka Bab 27 Asrama Berhantu. Alea terbangun dengan napas terengah-engah. Bulir-bulir keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Cuma mimpi, gumam Alea sembari mendesah lelah. Dia menoleh ke arah jendela dan melihat cahaya terang di sana yang menandakan hari sudah pagi. Alea pun bergegas bangkit dari tempat tidur, mengambil baju ganti dan menyiapkan peralatan mandi guna membersihkan badan. Di dalam kamar mandi, Alea membuka pintu utama lebar-lebar bahkan mengganjal dengan kursi yang sengaja diangkut dari luar. Dia tidak ingin ketika berada di dalam mengalami kejadian pintu tiba-tiba terkunci dan membuatnya tidak bisa keluar. Sebelum memasuki salah satu bilik kamar mandi, Alea mondar-mandir sambil memperhatikan seisi kamar mandi. Tidak ada yang aneh jika dilihat secara kasat mata. Hanya penampakannya saja yang terlihat seperti kamar mandi yang sudah lama tidak direnovasi. Satu bilik kamar mandi yang pintunya selalu tertutup mengundang perhatian Alea. Gadis itu menghirup napas panjang sebelum mendekati pintu tersebut. Kemudian memberanikan diri meraih handle-nya yang sedikit berkarat. Sayangnya, pintu tersebut terkunci sehingga Alea hanya bisa mendesah lelah karena tidak berhasil membukanya. Bukarin simpan kuncinya di mana ya? Gumam Alea yang begitu penasaran dengan apa isi bilik kamar mandi tersebut. Menurut Alea, jika bilik kamar mandi tersebut tidak ada kerusakan lain selain kloset yang mampet, seharusnya masih bisa digunakan untuk mandi, bukan? Dan pintunya tidak perlu dikunci. Penasaran banget di dalam ada apanya. Alea kembali menggumam. Gadis yang belakangan ini merasa seakan hidupnya tidak pernah tenang, begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di asrama tersebut. Mungkinkah dia bisa mendapat jawaban dari segala pertanyaan yang berkecamuk di kepala, seandainya bersedia bekerja sama dengan Lala dalam mencari tahu? Lalu, bagaimana dengan Dania yang katanya sama sekali tidak pernah mendapat gangguan? Alea menggeleng-gelengkan kepala sebelum akhirnya memasuki bilik kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah itu, dia pun segera menyusul Lala dan Dania yang pastinya sudah lebih dulu melakukan aktivitas pagi mereka di dapur. Al, udah bangun kamu? Sapa Dania yang sedang mengiris wortel. Sementara Lala yang duduk di sisinya terlihat sudah siap dengan bumbu yang hendak dimasak. Kesiangan lagi, Dan? Kalau Alea sambil tangannya menarik kursi di depan Lala, kemudian duduk di sana. Nih, minum dulu. Lala menyorongkan teko berisi air putih ke hadapan Alea beserta gelas kosong yang langsung disambut Alea dengan senang hati. Makasih, La, ujar Alea. Kemarin itu, kamu kenapa sih, Al? Sumpah ya, kamu kayak agak aneh belakangan ini, tanya Dania tanpa penyaringan kata. Secara refleks, Lala menyikul lengan Dania. Kamu nih, seenaknya aja ngatain orang aneh, katanya. Gadis itu menoleh ke arah Dania. Alea punya kacamata berbeda yang kita nggak punya, Dan. Jadilah dia sering banget ngalamin kejadian aneh di sini, Lala menjelaskan. Dania menghentikan aktivitasnya dalam memotong sayuran. Dia justru memperhatikan Alea dengan saksama. Jadi, kamu bisa lihat hantu, Al? Apa di asrama ini banyak hantunya? Gadis itu mengedarkan pandang ke sekeliling. Kok aku jadi ngeri ya? Gumamnya kemudian. Dania, pagi-pagi kamu udah bahas hantu? Lala menimpali. Kini, dia menoleh pada Alea yang masih terdiam. Gimana tidur kamu semalam, Al? Udah gak mimpi buruk lagi kan? Tanyanya kemudian. Pastinya enggak kan, Al? Itu buktinya kamu bangun kesiangan tadi, balas Dania lebih dulu. Dania, aku tanya siapa, yang jawab siapa? Protes Lala sambil menoleh dan menyikul lengan Dania. Dania terkikik sambil melanjutkan aktivitasnya memotong sayuran. By the way, kamu beneran selama di sini nggak pernah ngalamin kejadian aneh, Dan? Tanya Alea yang membuat gerak tangan Dania mendadak terhenti. Tatapannya tertuju kepada Alea. Sebentar kemudian,
Gadis yang ditanya pun menggeleng perlahan. Gak pernah, Al. Emang kenapa? Selama di sini biasa aja sih. Dania menatap Alea dan Lala secara bergantian. Kalian tahu Mang Asep? Lala mempertanyakan sebuah nama yang membuat kedua temannya seketika menggeleng. Itu tuh orang yang suka dimintain tolong sama Bu Karin buat belanja keperluan asrama. Nggak tahu lah, aku nggak pernah lihat kalau dia kesini. Apa mungkin dia datangnya pas kita lagi proses belajar? Makanya aku nggak pernah lihat. Timpal Dania. Lala mengangguk-angguk. Iya, kamu bener Dan. Ada apa sama Mang Asep? Alea ikut penasaran dengan nama yang disebutkan Lala. Aku cuma penasaran aja. Kayaknya dia lumayan kenal deket sama Bu Karin. Lala menjawab. Terus, hubungannya Mang Asep sama yang kita bahas, apa dong? Dania mempertanyakan apa yang hendak ditanyakan Alea juga. Sehingga gadis itu kini menanggapi dengan anggukan kepala. Kamu pasti pernah dengar kabar tentang Sarah kan? Bisik Lala sambil sedikit mendekat pada Dania. Dania mengangguk samar. Dengar sih. Emang Sarah kenapa? Dania terlihat bingung. Shh, pelan-pelan Dan. Alea meletakkan jari telunjuk di depan bibir. Emang kenapa sama dia? Dia kan udah gak ada di sini. Dia udah meninggal kan? Bisik Dania sambil bergerak maju. Dia tidak paham kenapa Alea dan Lala membicarakan tentang Sarah. Kamu percaya nggak kalau sejak Alea masuk sini, dia udah banyak berinteraksi sama Sarah? Balas Lala yang bisikannya tidak kalah lirih. Hah? Saking terkejutnya Dania, sampai-sampai dia tidak sengaja menjatuhkan pisau yang sedari tadi digenggam. Dania menutup mulut yang ternganga dengan kedua tangan. Sorry, aku kaget banget nih. Kalian jangan bercanda guys. Lanjut Dania. Alea dan Lala menggeleng bersamaan. Kita nggak bercanda Dan. Toh, tanya Alea. Makanya aku sering banget lihat Alea kayak ngomong sendiri di bangku dekat kolam. Lala mulai bercerita. Dania seakan membeku. Aku jadi merinding. Desisnya. Kita bukannya mau nakut-nakutin kamu Dania, tapi emang kayak gitu kenyataannya. Alea membenarkan apa yang dikatakan Lala. Sumpah ya, aku juga nggak tahu kenapa, tapi tidur aku nggak pernah nyaman di sini Dan. Ditambah makan nggak teratur, makanya kamu kurusan Al. Timbal Lala. Aku. Dania menggeleng-geleng. Speechless. Katanya sembari menunjukkan ekspresi lemas. Jadi gimana Al? Semalam mimpi buruk tentang apa? Tanya Lala yang kini memusatkan perhatiannya kepada Alea. Oh iya, aku jadi ingat. Waktu kamu teriak di kamar mandi itu, yang kamu bilang bukan lihat kecoa. Dania menuding ke arah Alea. Apa itu karena kamu lihat hantu? Tanyanya dengan hati-hati. Perlahan, Alea mengangguk. Sedangkan Dania segera menepuk dahi. Aduh, kalau aku tahu asramanya emang berhantu, mendingan aku pulang aja kalau gitu kan? Gerutu Dania yang penuh penyesalan. Siapa bilang asrama berhantu? Mendengar pertanyaan itu, ketiga siswi yang sedang berbincang pun segera menoleh dan melihat Karin sudah berdiri di ambang pintu dapur.